Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sekarang lagi berkumpul di sini dalam rangkaian acara berbagi dan belajar bersama di komunitas SMA Rijan Pacet. Dan pada malam hari ini saya ucapkan selamat datang Bapak Juri Setiawan mewakili Kepala SMA Rijan Pacet. Selamat malam Pak Juri. Halo Pak Juri ada? Oke. Ya, selamat malam. Okay. Ya, dan juga selamat malam pada Bapak Ibu Guru SMA Rijan Pacet dan kebetulan narasumber pada hari ini di komunitas belajar kita yaitu Bu Yusrotul Fariha. Selamat malam Bu Yus. Selamat malam Bu Eni. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini tepatnya pada malam hari ini kita akan menyaksikan bagaimana Bu Yus berbagi dan belajar bersama kita tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ini ada dalam rangkaian pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Tentunya ini adalah materi yang sangat menarik bagaimana kita bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Tentunya wawasan yang benar-benar kita butuhkan untuk bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Tentunya sehingga sangat menarik sekali materi kita pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan harapan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Allah hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah marilah kita ikuti bersama sambutan dari Kepala SMA Rijan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Juri Setiawan. Silakan Bapak Juri. Mic-nya Pak Juri. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Rijan Pacet, yang terhormat narasumber kita Bu Yusrotul Fariha telah angkatan pada ini ketika menerapkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru penggerak baik sekali untuk terutama positif yang apakah suaranya Pak Juri jelas? Terputus sepertinya ya. Iya, Putus. Halo? Halo Pak Juri, suaranya terputus-putus Pak Juri. Iya. Oh, itu putus ya? Iya. Bentar ya. Bentar. Halo? Jelas Pak Juri, ya. Halo? Sudah. Jelas Pak, ya silakan dilanjutkan Pak. Ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian semua yang telah menyelenggarakan acara Zoom ini untuk
berbagi kepada kita semua dalam rangka penerapan budaya positif kepada di lingkungan belajar kita, khususnya di SMA Rijan. Ini semoga dengan terselenggaranya acara pada malam hari ini menjadi motivasi untuk kita semua sebagai seorang pendidik yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dan memiliki karakter yang sangat kita harapkan menjadi generasi Indonesia yang berwawasan luas, berwawasan global, sekaligus sebagai anak yang memiliki karakter yang luar biasa. Ini yang kita harapkan dari seminar pada kesempatan hari ini. Semoga acara pada malam hari ini bisa memberikan motivasi untuk kita semua menjadi guru-guru yang memiliki sifat berkarakter, yang termasuk dalamnya adalah membiasakan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yus selaku narasumber pada kesempatan malam hari ini. Semoga acara pada malam hari ini bisa berlancar baik, bermanfaat untuk kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada para Bapak Ibu Dewan Guru sekalian. Saya sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini, sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga mampu membawa nama baik SMA, khususnya di SMA Rijan. Dan bisa menjadi kita menjadi putra-putri yang berakhlakul karimah, sesuai dengan harapan kita semua dengan membiasakan dari apa yang kita lakukan di sekolah kita. Terima kasih dan sangat-sangat berterima kasih kepada Yus selaku narasumber. Nah itu yang saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Juri Setiawan atas sambutannya dan mewakili Kepala Sekolah, beliau berharap bahwa kita bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini dan kita bisa menyerap apa yang diseminasikan oleh Bu Yusrotul Fariha dan nantinya bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru dan juga kita bisa mengantarkan anak didik kita untuk menciptakan karakter yang lebih baik dan lebih baik lagi menuju generasi yang hebat, yang berwawasan global, begitu Pak Juring ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama materi yang kita tunggu-tunggu kali ini, yaitu bersama Ibu Yusrotul Fariha. Dan kepada beliau kami haturkan. Silakan Bu Yus. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian, atas dukungan Bapak Juri mewakili Kepala Sekolah, sehingga malam ini saya bisa menyampaikan apa yang menjadi tugas saya dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Saya sampaikan juga selamat datang, ini ada beberapa teman dari PPG saya, ada Bu Ratna dan Bu Yeni. Selamat datang Bu, matur nuwun sudah berkenan hadir nih malam hari ini. Sami-sami. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Erni tadi dan Bapak Juri, pada malam ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Adapun materi atau konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan pada malam hari ini meliputi perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terlihat sangat banyak sekali nih yang saya sampaikan, tetapi insya Allah nanti akan dikemas dengan konsep yang lebih seru, ngoten ya insya Allah. Semoga Bapak Ibu tidak ngantuk meskipun waktunya malam. Gitu. Baik Bapak Ibu, supaya tidak ngantuk kita pemanasan dulu nggih. Saya ingin Bapak Ibu di sini berimajinasi begitu, membayangkan tentang kegiatan kepalan tangan yang saya tampilkan di layar. Jadi saya minta Bapak Ibu mengimajinasikan atau membayangkan menyobek sebuah kertas,
kemudian menuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk diri Bapak Ibu, kemudian tulisan tadi, kertas tadi itu jenengan genggam dalam tangan jenengan dengan segala daya sampai terbentuk sebuah kepalan tangan. Jadi dikepal rapat seperti ini. Kemudian jenengan juga bisa bayangkan ada teman yang mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta benda tersebut. Jadi dia bisa membujuk, mengancam, menghardik, atau merayu dan menyuap supaya Bapak Ibu tadi mau membuka kepalan tangan. Sakit nggak diimajinasikan Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Bisa nggih? Oke. Kalau sudah dapat membayangkan, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan kalau terjadi situasi semacam itu? Boleh saya mendengar satu atau dua orang membagikan hasil imajinasinya? Mungkin boleh raise hand atau ada yang berkenan membagikan. Oh, Pak Rohadi. Pak Rohadi, monggo, silakan. Ya, saya berimajinasi, saya mudahkan, saya buka kalau ada yang meminta untuk membuka. Jadi biar saya nggak ribet-ribet. Kalau ada yang ingin buka ya silakan. Ya sudahlah gitu nggih. Ya. Oke, Pak Rohadi berarti punya sudut pandang dan berimajinasi, ya udahlah kalau ada yang mau ngerebut ngapain sih susah-susah langsung dibuka gitu. Mungkin ada yang berbeda bayangan mungkin ada teman-teman? Bapak Ibu? Suara saya terdengar. Oh ya, Bu Erni monggo. Kabarnya ya. Enggak keluar gambarnya, Pak. Mungkin teman-teman yang lain apa nampak gambar saya? Nampak. Saya jelas tapi kelihatan, mungkin harus kelihatan. Nampak? Kelihatan. Kelihatan. Oh, kelihatan. Nggih. Oh, mungkin sinyal nggih Pak Juri. Iya. Kelihatan. Monggo lanjut Bu Erni. Ya. Silakan menyampaikan hasil imajinasinya. Iya, terima kasih ya. Boleh ya, meskipun moderator kan ikut belajar juga ya Bu Yus ya. Jadi boleh menjawab ya. Oke. Oh, Ibu. Monggo. Saya menjawab yang berbeda dengan Pak Rohadi biar seru nanti seperti apa harusnya kita gitu ya. Ketika saya punya sesuatu yang berharga itu kan saya pegang betul gitu. Jadi ketika ada orang yang mau meminta untuk membuka, meskipun saya dirayu, mau diapakan, disuap, diapakan, saya nggak akan membuka genggaman tangan saya, begitu Bu. Jadi saya akan berusaha untuk ini punya saya dan ini harus saya selamatkan, gitu. Gitu Bu Yus. Okay. Ya, dari dua sudut pandang ini atau dua imajinasi ternyata ada dua jawaban yang berbeda nih Bapak Ibu. Dari Pak Rohadi tadi merasa ya sudahlah kalau ada yang minta langsung aja dia nggak akan mempersulit langsung dibuka gitu. Tapi untuk Bu Erni dia tetap memegang teguh kepalan tangannya begitu nggih. Nah, dua sudut pandang ini tidak ada yang salah. Keduanya sama-sama benar karena dua-duanya yang memiliki kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi mereka berdua, Bu Erni maupun Pak Rohadi sama-sama punya hak untuk membuka atau menutup kepalan tangannya. Nah, kenapa saya mengilustrasikan ini? Karena di sini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat atau untuk memahami perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau lazim juga disebut dengan ilusi kontrol. Jadi di sini teori kontrol itu Bapak Ibu disampaikan oleh William Glasser, di mana selama ini bukan hanya biksu Tong Samcong saja ya Bapak Ibu, kita juga kadang terjebak dalam ilusi begitu. Tapi di sini yang disebut ilusi itu adalah ilusi kontrol ya, di mana seringkali guru itu merasa atau berilusi guru gitu. Jadi selama ini guru itu merasa bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, saya pribadi juga masih mengalami miskonsepsi begitu ya terkait teori kontrol ini. Jadi sering terjebak dalam pemikiran bahwa kalau anak-anak mau itu ya berarti karena saya mengontrol mereka gitu. Tapi setelah mempelajari paradigma kontrol ini, saya jadi tahu bahwa sesuai dengan kegiatan mengepal tadi Bapak Ibu,
ternyata yang berhak untuk membuka atau tetap mempertahankan kepalan tangan itu adalah diri sendiri atau diri orang yang mengepalkan tangan. Dapat dipahami nggih maksud saya Bapak Ibu? Paham. Halo? Oke, jadi maksudnya bahwa apa yang dilakukan murid itu ketika mereka patuh kepada kita atau mereka bersedia dihukum, mau menerima masukan atau mau menerima penghargaan yang kita berikan, itu tidak lain karena mereka membiarkan dirinya itu dikontrol orang lain gitu. Jadi tetap kontrol utamanya itu adalah pada diri murid sendiri. Kita tidak bisa memaksa, tidak bisa memberikan apapun kalau dia tidak membuka hatinya, ibaratnya seperti itu. Ngoten nggih. Baik, saya lanjutkan. Nah, berangkat dari sana kita jadi tahu. Jadi ada perubahan paradigma antara teori stimulus respon pada teori kontrol, begitu. Nah, pada teori stimulus respon, pada stimulus respon ini, orang yang berpikiran seperti ini itu akan memandang bahwa realitas atau kebutuhan itu pada semua orang sama, begitu. Tetapi kalau pada teori kontrol, mereka akan berpikir bahwa realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda, Bapak Ibu. Sehingga ya dia akan lebih toleran, ibaratnya begitu nggih. Kemudian pada teori kontrol, orang akan memandang, guru akan memandang bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Karena sudut pandangnya bisa jadi berbeda. Seperti tadi, Bu Erni mau membuka kepalan tangan. Pak Hadi, kebalik ya. Pak Hadi mau membuka kepalan tangan. Bu Erni mau tetap menggenggam tangannya, mengepal gitu. Ya enggak masalah, karena mungkin sudut pandang mereka berdua berbeda gitu. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau pada stimulus respon itu justru kita kepingin ngubah supaya orang itu mau sama dengan kita. Ibaratnya kalau guru itu punya acuan sendiri, pokoknya murid harus seperti ini gitu. Tapi setelah kita memahami teori kontrol, kita nggak akan seperti itu lagi. Karena kita memahami bahwa orang lain punya sudut pandang yang berbeda gitu. Kemudian ketika kita berpikir stimulus respon, kita masih menganggap bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, ini nggak benar ini, misalnya gitu. Tapi ketika kita memahami teori kontrol, kita tahu bahwa semua perilaku yang dilakukan, baik oleh kita, rekan sejawat, orang lain, maupun murid-murid kita, itu pasti ada tujuannya. Begitu, ya. Dan seterusnya sampai pada kolom bawah, yang intinya pada dasarnya adalah tidak ada satupun orang yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Sampai sini dapat dipahami Bapak Ibu? Atau saya terlalu cepat, mohon di ini kalau misalnya saya ngomongnya terlalu cepat. Pak Rohadi, raise hand. Jadi Ya, saya jadi ingat satu quote, Bu. Oh iya, silakan Pak. Tidak ada yang mampu menyakiti hatimu kecuali dirimu sendiri. Wah, tidak ada yang mampu menyakiti hatimu kecuali dirimu sendiri. Ya, betul sekali Pak ya. Ya, betul Pak Rohadi. Tepat sekali. Jadi itu menggambarkan bagaimana kontrol itu ada pada diri kita. Kalau kita tidak mengizinkan orang lain melukai hati kita, ya apapun yang mereka katakan tidak akan melukai diri gitu ya Pak ya. Wah, terima kasih Pak Rohadi sudah lumayan menggerkan situasi malam ini yang kayaknya Bapak Ibu agak-agak ngantuk begitu nggih. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Rohadi. Saya lanjutkan. Nah, berikutnya saya ingin tahu lagi pendapat Bapak Ibu terkait 3 pernyataan yang saya tampilkan di layar. Ini ada 3 Bapak Ibu nggih. Saya akan ucapkan satu persatu. Apakah Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat? Tidak berhalangan untuk menggunakan kolom chat? Kalau tidak, untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Monggo dituliskan di kolom chat. Setuju atau tidak setuju? Monggo. Bu Erni tidak setuju. Yang lain? Ada lagi yang lain mungkin? Pak Ahmad Rohadi tidak setuju. Bu Indun tidak setuju. Wah, semua tidak setuju ini. Ada yang setuju enggak ya? Pak Ziah setuju. Yang lain? Yang lain? Bu Ira tidak setuju. Wah, terima kasih responnya Bapak Ibu. Oke, karena ada 2 pendapat, ada yang setuju dan tidak setuju. Mungkin boleh ya saya minta
alasannya kenapa kok setuju, alasannya kenapa kok tidak setuju. Oh, ini ada Bu Rohiyah dari GKMI Mojokerto. Selamat datang Bu, matur nuwun responnya. Saya ingin ini yang setuju tadi Pak Ziah nggih. Pak Ziah bisa open mic Pak Ziah untuk menyampaikan pendapatnya. Pripun? Kenapa kok setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak, Pak? Iya. Bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Nggih, jelas Pak Ziah. Oke. Alasan setuju ada kalanya ya aturan itu memang dibikin untuk membuat tata tertib bisa berlaku. Otomatis kalau dia melanggar, dia tahu kesalahan itu, sehingga ada upaya untuk tidak melakukan lagi di kemudian hari, sehingga punishment merupakan salah satu upaya yang efektif juga. Itu pendapat saya. Oke, terima kasih Pak Ziah. Nah, ini dari sudut pandang Pak Ziah nggih. Barangkali untuk Bu Rohiyah tadi apakah dapat open mic, Bu? Iya. Enggak bisa nggih? Saya sih iya. Oke, kalau tidak bisa mungkin sinten nggih yang tidak setuju. Mungkin monggo Bu Indun. Bu Indun apakah ini bisa open mic untuk menyampaikan pendapatnya mengapa tidak setuju, Bu? Ya, mohon maaf agak berisik sedikit ya, Bu. Sebentar. Tidak apa-apa, Bu. Agak pindah. Oke. Saya tidak setuju, Bu. Karena kalau selama kita ada di situ, mereka takut. Kalau misalnya kita nggak ada, mereka mengulangi lagi. Sebentar. Sudah itu saja ya, Bu. Mohon maaf. Oke. Ya, terima kasih Bu Indun. Nggih, jadi ada dua sudut pandang yang berbeda nih Bapak Bu. Tadi dari Pak Ziah setuju karena menganggap bahwa punishment atau hukuman itu bisa memberikan efek jera begitu nih Pak terhadap anak. Karena kadang-kadang anak-anak itu ya memang peraturan untuk dibuat mendisiplinkan. Itu dari sudut pandang Pak Ziah nggih. Sedangkan Bu Indun tidak setuju karena menganggap kalau misalnya diberi hukuman, ketika yang memberi hukuman itu nggak ada, mereka akan kembali melakukannya lagi, begitu. Ya, baik nanti akan kita bahas di belakang, gitu, Pak Ibu. Kita lanjut ke statement yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Monggo dituliskan di kolom chat lagi, Bapak Ibu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak setuju? Suara saya terdengar? Bu Erni tidak setuju lagi. Ada lagi yang lain? Pak Rohadi setuju. Yang lain barangkali? Pak Zia setuju. Ya, yang lain mungkin terkendala sinyal juga ya, enggak apa-apa. Oke, jadi ada setuju dan tidak setuju lagi. Kali ini karena Pak Zia tadi sudah menyampaikan pendapat, monggo Pak Rohadi mungkin apa Pak alasannya dengan setuju kalau pemberian hukuman dengan hal positif itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Iya, jadi menurut saya kenapa saya dengar suara saya ya Bu? Ya, dengar Pak. Jadi kenapa kok saya menjawab setuju? Karena hukumannya itu berupa hal yang positif, yang ada hubungannya dengan kesalahan atau sesuatu yang diperbuat oleh siswa. Misalnya pas pelajaran bahasa Indonesia misalnya nanti disuruh membaca buku itu ada hubungannya. Atau misalnya pas matematika nanti hukumannya juga yang ada hubungannya dengan matematika. Jadi berarti selama itu ada hubungannya dengan hal yang dilakukan itu, menurut saya itu bukan sebuah hukuman. Oke, ini sudut pandang Pak Rohadi nggih. Terima kasih Pak Rohadi. Jadi menurut Pak Rohadi ini tadi intinya kalau menghukumnya itu dengan hal positif dan berhubungan dengan mungkin pelajaran yang sedang dilaksanakan itu tidak termasuk hukuman gitu nih Pak. Baik, kalau Bu Erni mungkin boleh open mic Bu, kenapa menyatakan tidak setuju dengan nomor 2?
Ya, jadi kalau menurut saya yang dinamakan hukuman itu memang ini pendapat saya ya, kalau dinamakan hukuman itu memang kalau menurut saya tidak bisa membuat seseorang itu memahami apa arti sebuah kesalahan seperti itu Bu Yus. Jadi ketika kita memberikan hukuman, kita akan cenderung memberikan rasa sakit atau kita cenderung menjudgment anak seperti itu, sehingga tidak akan ada penyelesaian karena akan timbul masalah baru. Misalnya anak merasa disalahkan, anak merasa disakiti karena pada dasarnya anak melakukan kesalahan atau kadang melanggar itu kan ada suatu alasan yang memang harus kita pahami. Sehingga mungkin yang perlu kita lakukan adalah melakukan pendekatan, kita bertanya, kita berdialog, apa yang ingin mereka lakukan, apakah menurut mereka itu sudah benar, kemudian kita membuat kesepakatan begitu, sehingga kita lebih menyentuh, tapi tidak memberikan hukuman. Begitu Bu Yus mungkin. Oke, terima kasih Bu Erni. Ini juga sudut pandang yang berbeda. Saya sangat apresiasi Bapak Ibu. Terima kasih sudah ibaratnya mau menyampaikan pendapat begitu nggih. Yang terakhir Bapak Ibu, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak setuju? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju Bu ya. Ini suara sinten nggih setuju tadi? Pak Juri nggih? Pak Juri Bu Yus. Nggih. Oke, sip. Oke, ada yang setuju Bu Lili, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baiklah, karena ada dua jawaban nih saya makin senang Bapak Ibu. Ini berarti benar-benar Bapak Ibu itu merefleksi ibaratnya begitu nggih. Apa ya, benar atau enggak gitu. Oke, Pak Juri monggo silakan menyampaikan pendapat kenapa Pak Juri setuju Pak Juri. Kalau menurut saya dengan memberikan penghargaan itu mampu untuk memotivasi siswa atau anak itu sangat setuju. Karena apa? Dengan anak diberikan penghargaan atau semacam reward, itu dia akan berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu adalah nanti bisa bermanfaat untuk saya dan mampu membawa saya termotivasi agar apa yang saya lakukan itu kalau dapat penghargaan berarti itu dianggap benar. Nanti kalau penghargaan itu kan sebagai sarana untuk memacu pemahaman anak itu untuk meningkatkan apa yang dia lakukan. Dan ini sangat bermanfaat untuk anak itu sendiri. Itu mungkin menurut pendapat saya di situ. Oke, baik. Karena Terima dengan kasih. penghargaan itu, dengan penghargaan itu kan bisa kita anak termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya. Ini kan termasuk budaya yang harus kita lakukan. Yang dari awal tadi termasuk budaya positif tadi dengan memberikan penghargaan dan memberikan istilahnya motivasi kepada anak-anak itu sendiri. Terima kasih. Itu pendapat dari Terima saya. kasih Pak Juri sudah menyampaikan pendapatnya. Baik Bapak Ibu nggih, saya lanjutkan. Terima kasih sudah mau berpendapat tadi. Nanti di slide berikutnya kita akan menemukan jawaban ibaratnya begitu. Sebenarnya benar nggak sih setuju dan tidak setuju tadi itu ada kaitannya nih. Baik. Nah, nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif sendiri adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, dari sini tadi ketika kita membahas 3 pernyataan tadi nggih Bapak Ibu, itu yang pertama adalah hukuman mendisiplinkan anak, yang kedua juga masih ada kata hukuman, dan yang terakhir ada reward atau penghargaan. Ternyata ketika kita melihat dari teori disiplin positif Bapak Ibu, itu masih dianggap belum tepat seperti itu. Jadi memberikan hukuman ataupun penghargaan, dua-duanya itu masih disebut sebagai motivasi ekstrinsik atau ibaratnya ketika dia melakukan sesuatu itu masih ada motivasi luarnya, bukan dari dalam dirinya sendiri. Tidak apa-apa sih mboten sepakat, karena memang yang selama ini saya lakukan pun sama, memberikan hukuman dan penghargaan gitu nggih. Tetapi saya terbuka dengan teori ini gitu. Saya mendapatkan gambaran baru gitu terkait benarkah hukuman dan penghargaan itu mampu membuat anak-anak kita lebih disiplin gitu. Karena
Saya yakin kita semua pendidik itu punya tujuan yang sama, yaitu mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga dalam berperilaku mereka akan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini itu menyadarkan kita bahwa kadang itu gini, Bapak Ibu itu, bukan Bapak Ibu sih, terutama ya semua guru biasanya itu akan mengkonotasikan negatif si disiplin. Jadi seolah-olah disiplin itu kayak anak-anak takut, anak-anak patuh, seperti itu. Tapi dengan tambahan positif, embel-embel positif di belakang, kita jadi tahu bahwa seyogyanya, begitu ya, disiplin diri itu dari motivasi intrinsik anak-anak, begitu. Begitu ya Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit. Nah, tadi ada kata-kata pada disiplin positif bahwa anak-anak ketika melakukan perubahan perilaku itu didasari pada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, gitu ya. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lain yang berbeda. Artinya nilai-nilai ini itu nggak memandang suku, nggak memandang agama. Misalkan sabar atau misalnya menghargai orang lain, agama apapun akan menyepakati bahwa nilai itu adalah nilai kebajikan, gitu. Mau agamanya apa, sukunya apa, atau bahasanya apapun dengan latar belakang yang berbeda, itu akan sepakat bahwa nilai ini adalah nilai kebajikan. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, setiap institusi, organisasi itu biasanya memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh, Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini karena waktu kita juga terbatas nih, saya hanya menampilkan 3 contoh nilai kebajikan yang dimiliki sebuah institusi, karena konteksnya di sini kita adalah guru yang berkecimpung di dunia pendidikan Indonesia, sehingga di sini saya tampilkan 1 profil pelajar Pancasila sebagai nilai kebajikan yang dianut di dunia pendidikan Indonesia. Kemudian ada AIBO Primary Years Program yang disingkat dengan PYP, dan ada keterampilan hidup atau life skill, di mana masing-masing memiliki nilai-nilai kebajikan yang mungkin tidak sama gitu. Jadi kayak misalnya di profil pelajar Pancasila, saya yakin Bapak Ibu sudah melontok di sini karena ya sudah praktek P5 juga gitu. Ya, ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, ada berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Di PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Di keterampilan hidup atau life skill, ini sebuah organisasi, nama sebuah organisasi, mereka meyakini nilai-nilai kebajikan itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi bisa jadi setiap institusi itu punya nilai kebajikan yang berbeda, tetapi nilai-nilai itu pasti disepakati bersama. Begitu Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, selain kita memahami memahami nilai-nilai kebajikan tadi, sebagai guru, itu kita juga harus memahami yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi, seluruh tindakan yang kita lakukan itu ada tujuannya, gitu. Ada tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan sebenarnya adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi, seperti itu. Nah, dan gini, ada 5 kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi dalam hidup manusia, begitu ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima, ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kebebasan, dan ada kebutuhan kesenangan. 5 kebutuhan ini menjadi dasar perilaku dari seseorang. Bertahan hidup ya otomatis rumah, gitu ya, tempat berteduh maksudnya, pangan, kemudian sandang misalnya. Ini bisa kita ibaratkan begini, misalkan nih, saya ambil contoh. Guru SD misalnya, ada muridnya yang ketahuan mencuri makanan misalnya. Nah, ketika ini ada hubungannya dengan teori kontrol tadi, gitu. Ketika kita berpikir langsung dengan stimulus respon, pasti kita akan langsung ngejudge, wah ini anak pencuri, ini anak maling, mentalnya mental maling, begitu. Tapi ketika jenengan sudah punya pemikiran atau paradigma perubahan tadi yang berupa teori kontrol, jenengan akan berpikir, kenapa ya kira-kira alasannya apa anak ini melakukan pencurian?
Nah, bisa jadi ini kalau memang alasannya adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia yang berupa bertahan hidup, bisa jadi tadi dia nggak sarapan di rumah, sehingga kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup berupa ya memenuhi perut ini tadi itu tidak terpenuhi. Jadi dia melakukan itu. Akhirnya kalau jenengan memahami ini, itu akan apa ya? Bisa secara tepat gitu membantu anak-anak untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi begitu. Kalau kebutuhan kasih sayang dan ini diterima ya misalnya anak itu ingin diakui gitu nggih, misalnya ketika mereka menghasilkan sebuah karya ya sudah kita tampilkan, kita beri apresiasi dan seterusnya. Pokoknya itu juga merupakan kebutuhan. Kemudian kebutuhan dasar penguasaan. Setiap manusia itu pasti ingin aktualisasi diri seperti itu. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu melakukan sesuatu, itu adalah kebutuhan dasar berupa penguasaan. Nah, berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, di mana manusia itu memiliki kebutuhan ingin melakukan sesuatu yang baru. Ini saya contohkan begini. Misalnya di kelas, saya di kelas 11, anak-anak itu kok di belakang nggak mau dengarkan, rame sendiri dan seterusnya. Kalau kita berpikir teori kontrol, kita akan menanyakan, kenapa sih kamu rame aja? Bisa jadi dia bosan dengan materi yang kita sampaikan yang begitu-begitu saja. Dia ingin bebas, ingin merdeka, ingin menggali sesuatu yang baru, karena yang kita sampaikan ya itu aja, misalnya begitu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, itu juga sangat wajar ya. Kenapa kok kita kalau misalkan sepaneng gitu Bapak Ibu ya, udah lama nggak rekreasi, kita pasti akan mengagendakan ayo ke pantai yuk atau gimana. Itu karena memang kebutuhan dasar kita yaitu kesenangan. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Apa penyampaian saya terlalu cepat Bapak Ibu? Tidak, cukup. Tidak, Bu, aman. Terima kasih. Aman. Nggih, baik. Saya lanjutkan nggih. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Jadi di sini tadi karena kita sudah belajar tadi nggih tentang keyakinan yang dipercaya, kita tahu bahwa ada motivasi intrinsik. Sehingga kesimpulannya manusia itu dalam melakukan perilaku itu ada dua motivasi, antara motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. Kalau motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik, berarti motivasinya berasal dari luar dirinya, begitu. Di sini konteksnya adalah hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya udahlah daripada gitu, misalnya gitu. Atau mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ya udahlah aku lakukan biar nanti dapat gitu. Kalau menghindari, ya udahlah daripada yang satunya lagi kerjakan deh biar dapat gitu. Nah, sedangkan motivasi intrinsik ini yang menjadi goals kita nanti ya, ketika menjadi guru itu harus memang berat, tapi kita harus bisa memunculkan motivasi intrinsik anak-anak kita nanti. Jadi biar mereka itu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibaratnya ketika kita menanamkan ke anak-anak keyakinan yang disepakati bersama tadi, ketika mereka melakukan sesuatu itu mereka, oh iya sih, karena ini kan tidak bertentangan dengan nilai yang saya yakini, seperti itu. Jadi benar-benar semua yang mereka lakukan itu based on motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Itu yang kita harapkan nih Bapak Ibu. Bukan hanya dari anak-anak sih, dari diri kita sendiri sebagai pendidik sebenarnya juga sama nih. Apapun yang kita lakukan hendaknya ya karena motivasi dari dalam diri kita sendiri. Oh, sorry. Next, sebentar. Ya, berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tadi kita sudah agak berdiskusi, saya mendengar pendapat Bapak Ibu ya, ada yang setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Jadi di sini konteksnya ada 3 nih Bapak Ibu. Untuk hukuman dan konsekuensi saya yakin sekali Bapak Ibu sudah sangat tahu begitu ya, sudah sangat hafal karena barangkali juga sudah menerapkan begitu. Tapi bagi saya pribadi, untuk restitusi ini adalah hal yang baru Bapak Ibu. Ini baru saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, dan menurut saya ini sangat worth it untuk kita terapkan sebagai pendidik. Nih. Nah, yang saya pahami di sini Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu adalah cara untuk membentuk, hukuman saja, mohon maaf, hukuman itu mengarahkan seseorang ke arah identitas gagal. Jadi ketika menghukum anak, itu artinya kita mengarahkan mereka pada identitas gagal. Dikatakan seperti itu. Jadi ibaratnya kamu tuh salah, kamu itu melakukan sesuatu yang enggak benar.
langsung di judgment seperti itu. Sedangkan konsekuensi dan restitusi ini mengarah pada identitas positif, artinya dia tahu kesalahan seperti itu, ya. Tetapi keduanya masih berbeda. Kita kupas sedikit. Untuk hukuman itu beda, terjadinya itu biasanya tiba-tiba. Misalkan ada anak terlambat, jenengan waktu itu jadi guru piket atau pas di kelas gitu, ada anak terlambat. Ya udah, pas anak itu terlambat, langsung secara spontan Anda langsung, Bapak Ibu langsung, wah kamu telat, ayo sudah berdiri sana depan kelas, misalnya seperti itu. Jadi tanpa ada tidak tahu apa yang terjadi. Jadi dia mak betunduk tiba-tiba karena dia salah, nggak dilibatkan gitu ya langsung dia dihukum. Sifatnya satu arah, jadi dari guru saja, dari penghukum saja gitu. Dan biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa jadi kita itu kadang-kadang ya, saya pribadi juga sama, mungkin tidak menyuruh mereka keluar kelas untuk berdiri di depan kelas begitu. Tapi kita kadang ngomel gitu ya, ngomel yang arahnya kamu itu emang kamu gimana mau jadi anak berhasil bla 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 bla. Yang akhirnya itu bukan menyerang fisiknya tapi secara psikis begitu. Gitu nggih. Kemudian untuk konsekuensi ini bedanya dengan hukuman adalah enggak mendadak. Konsekuensi ini terencana dan ada sepakatnya gitu ya. Disepakati bersama sesuai peraturan. Jadi peraturan itu tertulis, anak-anak tahu begitu. Tetapi ketika menerapkan itu tetap ada rasa nggak nyaman di anak-anak. Meskipun mereka tahu konsekuensinya, tapi tetap ada perasaan nggak nyaman di sana gitu ya. Dan di sini biasanya guru itu sifatnya akan kayak mengontrol gitu, memantau terus, dilihat sepatunya di apa kayak gitu. Arahnya lebih ke sana. Nah, sedangkan restitusi ini yang diharapkan nih Bapak Ibu, yang diharapkan bagi pendidik untuk dilaksanakan. Di sini di mana proses ini tuh menciptakan kondisi murid ini diarahkan untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat dengan cara dia sendiri yang menemukan solusinya. Jadi kita berkolaborasi atau bersama anak tadi berdialog atau ngobrol enak-enakan dari hati ke hati begitu, supaya mereka motivasinya tadi motivasi intrinsiknya itu tergugah begitu. Sehingga akhirnya mereka tahu, oh iya sih ini salah, jadi saya harus begini. Jadi perbaikan kesalahannya itu bukan dari kita, tapi dari mereka sendiri. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa nggih? Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, berkaitan dengan semua itu tadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi diri nggih. Merefleksi diri ini tanpa saya jelentrehkan dulu, tanpa saya detailkan dulu, cukup Bapak Ibu tahu bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Jadi ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan ada sebagai manajer. Boleh saya minta satu aja Bapak Ibu yang mungkin berkenan untuk raise hand, untuk menyampaikan sebagai refleksi diri selama entah berapa tahun Bapak Ibu mengajar, entah sudah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih dari itu, kira-kira selama ini Bapak Ibu itu merasa menerapkan posisi yang mana sebagai seorang guru? Boleh saya minta satu orang saja untuk merefleksikan atau berbagi peran apa yang biasanya Bapak Ibu terapkan pada anak-anak. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang berkenan menyampaikan. Pak Rohadi lagi, monggo Pak Rohadi, silakan. Kalau saya selama ini ya Bu, itu sebagai penghukum Bu. Penghukum saja Pak? Iya, sama pembuat merasa bersalah. Oke. Alasannya apa Pak melakukan 2 posisi kontrol tersebut? Iya, karena alasan yang saya pegang selama ini ya Bu, sekolah itu kan menyiapkan anak-anak sebuah bentuk masyarakat kecil. Jadi nanti itu anak-anak itu akan jadi anggota masyarakat. Sedangkan di masyarakat kita, bahkan di seluruh dunia, itu berlaku hukuman, berlaku ada penjara, ada pengucilan. Itu nanti kalau anak-anak solusinya dari restitusi itu malah jangan-jangan nanti nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sebenarnya setelah keluar dari sekolah. Oke, baik. Saya melihat sudut pandang yang berbeda dari Pak Rohadi nih, kurang setuju dengan restitusi karena menganggap ketika anak-anak nanti sudah benar-benar menjadi bagian dari masyarakat, mereka akan
kagok gitu ya Pak ya, karena terbiasa restitusi tiba-tiba loh kok lingkungan tidak sesuai dengan yang mereka pelajari selama ini gitu nggih Pak maksudnya? Iya Bu, karena Nggih. saya juga kebetulan Pak RW Bu, jadi saya sering ngerebek warga saya ini. Oh, Bapak Tapi RW ya musim ini ya. Iya, Oke, apa saya kepingin mendengar pendapat lain jadinya gara-gara Pak Rohadi ini punya pendapat yang berbeda, saya jadi ingin tahu ini, apa ada yang berkenan Bapak Ibu menyampaikan apakah sudut pandang Pak Rohadi ini sepemikiran dengan Bapak Ibu apa enggak gitu? Ada enggak yang berkenan menyampaikan pendapatnya? Atau justru menguatkan iya setuju gitu. Oh, Bu Erni monggo. Kalau misalnya mungkin saya ini dulu. Kalau ditanya di awal, kira-kira posisi kontrol saya di mana untuk saat ini atau selama saya mengajar, mungkin ya sama dengan Pak Rohadi, bisa jadi di penghukum, terus pembuat merasa bersalah. Kalau kita di SMA, SMK rata-rata ya kayak teman juga iya kan gitu ya. Jadi lebih ke ketiga itu, jadi penghukum, pembuat merasa bersalah dan juga teman gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi pada dasarnya mungkin saya berseberangan dengan Pak Rohadi gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya memang seseorang itu memang harus disentuh secara ibaratnya kita memberikan pengertian kepada orang untuk mereka bisa berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Mungkin di situ dulu gitu ya. Tidak ujuk-ujuk dihukum gitu, tidak ujuk-ujuk dihukum. Jadi kalau kita dari kecil itu sudah selalu mengajak mereka untuk berdialog, berbicara, ngobrol, kira-kira apa kebutuhan mereka, kenapa mereka melakukan itu, kita melakukan validasi dengan tepat, mereka otomatis akan terbentuk karakter yang bisa memahami dirinya harus seperti apa dengan kontrol norma-norma sosial yang ada gitu. Jadi tidak, akhirnya apa, dari situ mereka tidak akan melakukan kegiatan yang saya nggak mau ini karena nanti saya takut dihukum gitu. Sehingga kalau nggak ketahuan kan, kalau dihukum itu kan kalau ketahuan kan gitu. Kalau nggak ketahuan kan saya nggak akan dihukum gitu. Sehingga mereka tidak punya pemikiran seperti itu. Sehingga nantinya harapannya itu akan timbul sesuatu yang ini memang salah dan memang tidak seharusnya saya lakukan. Sehingga muncul kesadaran dari diri itu memang tidak baik buat saya, sehingga tercipta pada akhirnya disiplin positif. Anak betul-betul memahami mereka harus apa. Seperti itu Pak Rohadi. Kalau menurut saya ya Bu Yus ya. Nggih. Keren sekali Bu. Terima kasih Bu Erni membantu saya. Oh ini ada Bu Rohia. Monggo Bu Rohia. Saya sangat mengapresiasi. Monggo Bu menyampaikan pendapatnya. Kalau saya itu hampir kalau selama ini ya. Oh Pak Juri toh ini. Nggih monggo Pak Juri. Selama ini gitu posisi kita itu ya rata-rata di penghukum, pembuat merasa bersalah dan teman ya. Kalau mungkin manajer sama pemantau mungkin agak jauh ya. Belum pernah menerapkan belum pernah melakukan itu ya, memantau dari anak-anak itu sendiri itu ya. Karena rata-rata dari apa yang kita lakukan terhadap anak-anak itu kan seperti apa disampaikan Bu Erni tadi ya. Rata-rata anak itu kan kalau tidak membuat sebuah kesalahan itu pasti kan dihukum untuk memberikan efek jera kepada anak gitu. Dan selama ini yang kita lakukan. Padahal menghukum itu sendiri juga anak-anak itu kan kalau ada gurunya tadi disampaikan oleh Bu Erni ya. Mungkin kalau tidak ada yang tahu ya mungkin mereka akan berbuat seenaknya sendiri karena tidak ada kontrol penghukum untuk kontrol untuk kita semua sebagai guru. Kadang juga kita membuat merasa bersalah ya. Karena merasa setelah menghukum kemudian ternyata anak-anak itu anak yang kita hukum itu ya tidak tidak sejauh yang kita bayangkan. Mereka belum tahu, mungkin mereka masih belum memahami apa yang dilakukan. Tapi kadang-kadang juga kita sebagai teman, kadang tadi Pak mendekati ke siswa, mendekati ke anak-anak itu. Kamu berbuat ini kenapa? Kamu kok sampai buat ini seperti apa? Nah ini kan kontrol kita selama ini yang bisa mungkin yang kita lihat dari ketiga posisi kita sebagai kontrol guru. Kalau ke manajer mungkin barangkali yang lainnya mungkin pernah memberikan masukan terkait dengan posisi kontrol 5 posisi kontrol guru ini. Itu mungkin pendapat saya dari Bu Yus ya. Terima kasih. Ya. Nggih.
Terima kasih Pak Juri. Berarti Pak Juri ini ya antara Pak Rohadi tadi dengan Bu Eni ya, intinya memang saya sadari, saya pribadi pun masih penghukum, pembuat rasa bersalah dan teman sebelum saya mempelajari materi yang ada di guru penggerak ini Bapak Ibu. Jadi tapi ya itu tadi, tidak mudah memang merubah kontrol diri kita dari yang terbiasa seperti itu dengan cara berpikir kita yang seperti itu menjadi ke arah paradigma baru tadi. Nah, saya mungkin tambahkan sedikit dari pendapatnya Bu Eni tadi. Pak Rohadi tadi menyampaikan bahwa ya gimana kalau di masyarakat kan ya begitu itu gitu nggih. Saya setuju dengan Bu Eni tadi Pak. Jadi tujuan kita melakukan restitusi itu adalah memunculkan motivasi intrinsik. Jadi kesadaran diri itu yang akan mengantar mereka nanti ketika menjadi bagian dari masyarakat, ya mereka akan memahami bahwa yaitu tadi ada norma atau nilai yang berlaku dan seterusnya. Jadi kita positive thinking aja, intinya begitu nih Pak. Nah, oke, seru sekali, terima kasih semua sudah mau berpartisipasi begitu. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi ini adalah beberapa contoh kalimat-kalimat yang mungkin diucapkan ketika kita menerapkan beberapa posisi kontrol nih. Kita ambil satu contoh kasus, misalkan ada seorang murid yang tidak menggunakan, mohon maaf ada kurang huruf ya, atribut lengkap saat upacara. Nah, ketika seorang guru itu menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, maka dia akan mengatakan kira-kira seperti ini, ayo kamu hormat pada bendera selama 1 jam gitu. Jadi dia tidak akan menanyakan alasan, nggak akan apa, ya udah langsung aja dia hukum karena merasa bahwa itu adalah perbuatan yang salah gitu. Nah, sedangkan pada guru yang menerapkan pembuat merasa bersalah, posisi kontrol ini, maka mungkin dia akan mengatakan begini dengan nada yang halus, nada yang agak menyudutkan begitu nggih. Dia akan bilang, kamu ini loh, berapa kali sih Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu memberitahumu, kamu itu ngecewain banget sih, kamu tuh bikin Bapak Ibu kecewa. Nah, kalau ada tindakan seperti ini, di 2 ini dulu nggih, kemarin yang saya pelajari ketika ada posisi penghukum, itu kita menganggap bahwa itu akan menjerahkan anak. Tetapi nanti dampak buruknya adalah anak itu akan mendendam, anak itu akan merasa tidak dihargai, intinya seperti itu. Sedangkan dengan menerapkan posisi pembuat merasa bersalah, itu akan mengkerdilkan anak, akan membuat anak ini merasa kecil gitu nih, merasa nggak berharga gitu. Kemudian juga dia akan sering berbohong, dia akan menutup-nutupi supaya nggak mengecewakan Bapak Ibu. Jadi bukan dari motivasi intrinsiknya dia sendiri. Dan kita itu kadang-kadang masih menerapkan ini tanpa sadar nih, saya sendiri juga sama. Kemudian posisi yang berikutnya adalah sebagai teman, kira-kira kalimatnya begini, ayo dong kamu taati peraturan sekolah ya, ayo dong tolong bantu Bapak Ibu sekali saja, ya nggak apa-apa deh kali ini, tapi besok-besok jangan diulangi lagi ya, nadanya nada bestie gitu, nada-nada bersahabat gitu ya. Jadi mengibaratkan anak-anak itu seperti teman gitu. Apakah peran ini buruk? Ya tidak juga sebenarnya Bapak Ibu, tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu antara lain salah satunya nih, yang saya pelajari kemarin, anak-anak itu tadi kalau pas ada guru itu baru dia nurut karena merasa bestinya. Tapi kalau guru lain yang sedang memberikan arahan atau apa, dia nggak akan patuh karena dia merasa itu bukan bestinya begitu. Jadi karena bukan motivasi intrinsik tadi, kembali lagi ke sana nih. Nah, sedangkan sebagai pemantau di sini, pemantau itu gimana ya? Ya namanya juga hanya memantau ya Bapak Ibu. Jadi dia nggak peduli sih anak-anak ini mau muncul motivasi intrinsiknya atau enggak. Yang penting tahu konsekuensi gitu. Jadi dia hanya memantau ibaratnya. Kamu sudah ngelanggar aturan sekolah ya, nadanya datar, nggak ada intimidasi, nggak ada menyudutkan gitu. Kamu tahu kan konsekuensinya, sekarang ya udah karena kamu salah, ya udah silakan kamu beli atribut baru di koperasi. Udah, nggak ada menyudutkan, nggak ada apa, tetapi ini juga kurang pas karena ya sudah berhenti di situ gitu. Anak hanya tahu konsekuensi tapi ada perasaan tidak nyamannya begitu ya, karena bukan dari motivasi intrinsik dia sendiri. Dan ini yang kita harapkan, kita bisa menerapkan posisi manajer pada anak-anak dengan mungkin pertanyaan seperti ini. Apa kamu tahu nak kesalahanmu itu apa? Nadanya juga nggak menyudutkan gitu ya. Pasti ada alasan kan kenapa kamu melakukannya gitu. Nah, kira-kira gimana nanti kamu memperbaikinya gimana misalnya gitu. Jadi arahnya itu arah ke membentuk karakter baik atau membentuk wataknya anak-anak supaya mereka itu bisa
solutif gitu Bapak Ibu ya, bisa memikirkan solusi dari permasalahan yang mereka buat seperti itu. Bisa dipahami nggih? Saya lanjut nggih Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut. Nah, sekarang kita tanya-tanyaan, kita kuis-kuisan gitu. Nah, posisi kontrol apa ini Bapak Ibu ketika ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa yang sedang diterapkan? Posisi teman. Apa? Teman. Teman? Yang kedua. Oh, yang kedua membuat rasa bersalah. Iya, Oh iya betul. Iya betul ya. Jadi saya kecewa dengan kamu. Akhirnya dia tuh merasa, oh saya ini ngecewain bapak ibu ya. Nah, akhirnya dia merasa kerdil kok saya berbuat gini gitu maksudnya ya. Oke, next. Lanjut yang kedua. Kalau ngomongnya gini, ayolah anak-anak bantu bapak ibu sekali ini saja. Apa tadi bapak ibu? Teman. Iya, teman nggih. Jadi intinya membestikan diri dengan anak-anak. Bukan nggak boleh, tetapi ada porsinya gitu nggih. Terus yang selanjutnya, kalau gini kata-katanya, ibu nggak mau tahu. Udah sekarang cepat berdiri depan kelas. Penghukum. Ini jelas banget ya, penghukum. Apalagi di situ saya kasih tanda seru, udah jelas kayak intonasinya pasti marah-marah ini. Iya, Ini masih kita lakukan juga, saya rasa saya juga gitu. Dan yang terakhir, apa rencanamu dalam memperbaiki kesalahan ini, Nak? Kira-kira Manajer. ini yang kita harapkan karena ya bagaimanapun kita harus punya pikiran bahwa anak-anak itu juga manusia, sama dengan kita ya. Mereka punya hati, punya perasaan. Jadi bagaimana kita menerapkan ketika kita di posisi mereka pun kita ya nggak mungkin mau juga digitukan nih Bapak Ibu. Baik, nah sekarang kita beranjak ke selanjutnya nih Bapak Ibu. Sekarang saya ingin tahu pendapat Bapak Ibu nih. Monggo jenengan cermati, ini ada dua gambar. Kita sebut gambar hijau dan putih aja nggih supaya nggak bingung. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau panjenengan misalkan ditanya, yang keyakinan kelas itu yang mana ya? Coba, apakah Bapak Ibu bisa berbagi begitu? Kira-kira kalau ditanya keyakinan kelas itu yang mana gitu? Yang putih. Bu Eni yang putih. Ada yang berpendapat lain? Yang putih sama. Yang putih. Pak Rohadi ya itu ya? Ya. Yang putih nggih. Ada lagi yang lain mungkin yang ada yang berpendapat yang hijau? Kalau saya yang putih ya biasanya. Oh, Pak Putih. Pak Juri yang mana Pak Yang Juri? putih. Putih juga? Iya. Oke, baik. Karena semua menjawab putih, saya persilakan Pak Juri mungkin menyampaikan kenapa Pak. Pak Juri kenapa alasannya memilih gambar putih ini sebagai keyakinan kelas? Saya dengan ada di gambar putih itu kan kesepakatan kelas yang jelas. Kesepakatan kelas itu tentang kami guru dan murid itu kan harus ada kolaborasi. Kolaborasi, saling memberikan masukan, saling sepakat bahwa nanti kita saling menyayangi dan saling menghargai di antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Berarti ada ketika menyayangi, berarti menumbuhkan rasa semangat kepada murid-muridnya semua. Kemudian yang ketiga itu ada kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ketika saling berkomunikasi, belajar bersama, belajar diskusi, kemudian bisa menghasilkan sesuatu dan menciptakan suasana yang nyaman di kelas itu. Itu menurut pendapat saya. Itu mungkin itu yang menurut pendapat saya karena saya memilih yang putih tadi. Oke, siap. Terima kasih Pak Juri sudah menyampaikan pendapatnya. Tadi saya baca di kolom chat Bu Indun menjawab hijau. Bu Indun, apakah bisa open mic Bu Indun untuk memberikan alasan kenapa memilih yang hijau? Apakah bisa? Apa memungkinkan? Tidak memungkinkan ya sepertinya. Tidak memungkinkan. Bu, maaf. Oh, boleh diketik di kolom chat mungkin Bu, kalau berkenan Bu Indun. Anaknya rame. Anak-anaknya rame pada ikut join ya Bu ya. Oke, jadi saya simpulkan sedikit sambil menunggu Bu Indun mengetikkan jawabannya nggih.
Mungkin kalau Bu Indun ada bisa longgar gitu untuk menghentikan. Tadi Pak Juri itu menjawab bahwa keyakinan kelas itu adalah gambar yang putih karena ada kolaborasi di sana ya. Oh, HP-nya direbut. Baiklah. Oke, nggak apa-apa Bu. Baik, kita lanjut aja kalau begitu nggih. Apakah benar yang hijau ataukah yang putih begitu? Deng. Nah, ini pertanyaan lagi ternyata. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Loh, ternyata di sini ada dua. Ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Berarti kalau kita kembalikan, karena tadi yang Pak Juri tadi menjawab bahwa keyakinan kelas itu yang putih, ya, berarti apakah yang hijau ini peraturan kelas, Pak? Menurut Pak Juri. Halo? Yang hijau itu ya loh. Yang hijau itu ya peraturan kelas, itu kan ada tata tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan, kemudian aktif dalam belajar, kan itu aturan yang ada di kelas, bukan keyakinan yang kita sepakati dengan mahasiswa. Itu menurut saya loh ya. Nggak tahu mungkin menurut yang pendapat dari yang lain, monggo silakan. Terima kasih Pak Juri. Jawabannya Pak Juri benar. Bu Indun bukan berarti salah nih, tetapi belum tepat aja. Benar Pak. Jadi kalau kesepakatan kelas itu mengandung nilai yang universal nih Pak. Nilainya itu lebih global, lebih luas gitu. Jadi di sini mungkin dan ada kolaborasi, benar sekali Pak Pak Juri nih. Jadi ada kolaborasi antara guru dan murid yang menyepakati bersama. Jadi keyakinan itu disepakati bersama. Misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Saling menyayangi ini konteksnya bisa banyak. Misalnya ketika ada teman-temannya lagi presentasi, dia mendengarkan, karena di situ saling menyayangi. Jadi nanti bisa bercabang jadi saling menghargai dan seterusnya, bisa dikembangkan. Maknanya bisa lebih luas. Kami murid yang semangat belajar. Nah, semangat ini bisa jadi nanti dia di kelas itu aktif dalam pembelajaran, tertib dan seterusnya. Itu masuknya di kami murid yang belajar. Kami murid yang semangat belajar gitu. Yang terakhir, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, mungkin di sana dia akan toleransi, dia akan memiliki empati dan seterusnya. Seperti itu nggih. Nah, ini ada kaitannya dengan ini. Akhirnya kenapa kok itu disepakati sebagai atau disebut sebagai keyakinan kelas? Karena memang dalam membuat keyakinan kelas itu ada aturan mainnya, ngoten nggih. Jadi yang pertama itu sifatnya abstrak kayak tadi itu. Saya dan guru gitu, murid dan guru saling menyayangi, misalnya seperti itu kan sifatnya abstrak. Kenapa abstrak? Karena nanti maknanya itu bisa banyak gitu. Berupa pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, hindari kata tidak gitu ya. Kata-kata negatif itu dihindari dan sedikit aja, yang penting mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian bisa disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah supaya mudah diterapkan. Jadi bisa jadi antara keyakinan kelasnya Pak Juri, misalnya di kelas bahasa Indonesia dengan kelas biologi bisa jadi berbeda. Misalnya di kelas Pak Juri itu tidak ada praktikum yang menggunakan alat, misalnya gitu. Di kelas saya ada. Jadi mungkin itu akan berbeda keyakinan gitu nggih Pak. Berbeda keyakinan kayak beda agama aja ya. Maksud saya ya itu keyakinan kelasnya nggih. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan. Nah, ini yang menjadi dasar tadi Pak Juri mengatakan kolaborasi. Jadi dalam pembuatannya itu bukan dibuat satu arah, tetapi melibatkan semuanya. Nah, seringkali kalau peraturan itu biasanya dibuat satu arah. Sekolah yang membuat atau wali kelas yang membuat, anak-anak harus patuh. Jadi itu perbedaannya. Sampai sini bisa dipahami apa Bapak Ibu? Halo? Bisa Bu, aman. Lanjut nggih. Baik. Nah, ketika kita, jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas gitu? Apakah Bu Yusra sudah membuat keyakinan kelas? Saya sudah membuat di kelas saya sendiri nggih Bapak Ibu, tapi ya saat itu saya sedikit-sedikit paham, sedikit enggak gitu. Jadi saya terapkan bersama anak-anak membentuk kesepakatan kelas yang berdasarkan keyakinan kelas kita, ditulis, anak-anak juga terlibat, kemudian ditandatangani dan ditempel di kelas begitu. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya keyakinan kelas ini? Salah satunya nih Bapak Ibu, untuk menjadi basic atau dasar kita ketika menerapkan restitusi begitu. Jadi di sini ada tentang segitiga restitusi nih Bapak Ibu, di mana ini adalah sebuah proses dialog yang dilakukan guru dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa disebut segitiga? Karena bentuknya 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di mana 3 sisi itu punya makna seperti ini.
dalam menstabilkan identitas itu didasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Apa kalau di iklannya Rinso itu Pak ya, apa sih pokoknya apa sih, nggak akan belajar kalau nggak ada noda atau gimana sih itu ya pokoknya ya. Jadi di sini kata-katanya begini biasanya, ya nggak apa-apa berbuat salah itu wajar. Jadi identitasnya itu distabilkan dulu. Memang di dunia itu nggak ada yang sempurna, manusia itu semua punya kelemahan gitu. Bapak Ibu bukan mencari siapa yang salah kok, tapi mari kita cari solusi bersama ya anak-anak misalnya gitu. Atau kamu berhak sih merasa begitu, Yus kalau misalnya digitukan juga pasti marah misalnya gitu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya pada saat menerapkan restitusi itu. Baru setelah itu kita validasi tindakan mereka yang salah. Nah, tindakan ini itu didasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh orang atau manusia, terutama murid-murid kita ya, itu adalah sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu, ya kebutuhan dasar tadi. Baliknya ke sana lagi. Jadi kita akan memvalidasi tindakan mereka yang salah itu dengan pernyataan, kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu lakukan itu, gitu. Padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk, tapi untungnya kamu nggak melakukan itu. Jadi kita validasi dulu tindakannya yang salah. Kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting bagimu, misalnya begitu. Dan yang terakhir, ini yang berkaitan dengan keyakinan, kita tanyakan keyakinan. Nah, seandainya kita belum buat keyakinan kelas dengan anak-anak, itu kita nggak ada basicnya gitu ya, nggak ada dasarnya, apa yang mau ditanyakan gitu. Tapi kalau kita sudah buat keyakinan kelas itu akan menjadi dasar kita ketika pada tahap restitusi yang menanyakan keyakinan. Jadi di sini dasarnya adalah teori kontrol bahwa pada dasarnya semua orang itu punya motivasi intrinsik dalam dirinya gitu. Jadi bisa ditanyakan, nak kira-kira keyakinan kelas mana yang nggak kamu patuhi gitu, atau kira-kira keyakinan kelas apa yang harusnya kamu lakukan kalau kamu pas begini gitu, kamu bersedia nggak memperbaiki kesalahan ini, gimana caranya, dan seterusnya. Karena itu kembalikan lagi pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi mereka akhirnya oh iya ya, kan dulu aku udah sepakat gini dan seterusnya. Jadi akhirnya anak-anak itu bisa menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Begitu nih Bapak Ibu. Terakhir sendiri Bapak Ibu, ini adalah contoh saya menerapkan ketika mungkin agak noise suaranya. Terima kasih. Ya, Bu sudah membantu saya ke sini. Ya, begini Vivi, tadi Bu Yusra itu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya dengan Gilang. Iya nih Bu, banget saya Bu. Kenapa Vivi? Nanti si Gilang nggak pernah mau Bu menjalankan tugas sendiri, baru aja dengan kerjaan saya. Jangan banget Bu. Kamu jadi ya wajar sih kalau kamu marah dan jengkel ya. Kalau Bu Yusra di posisi kamu pasti Bu Yusra juga marah. Nah tadi pas kamu marah itu apa yang kamu lakukan ke Gilang? Iya, saya mau marah Bu. Saya cemburu kira ya saya nggak sengaja Bu membuat hasil pekerjaannya. Oh gitu. Pasti ada alasan kan kamu melakukan hal tersebut? Iya dong Bu. Bisa saya diam saja kalau pekerjaan saya cuma begitu saja. Kan saya sudah susah-susah mengerjakannya. Justru paham kenapa kamu melakukannya. Ya jelas kamu nggak rela kan kalau hasil pekerjaanku yang sudah susah kamu kerjakan contek begitu saja sama Allah. Ya wajar, tapi bisa juga menghargai karena tadi jadi nggak sampai mukul gitu ya, nggak sampai melakukan kekerasan gitu. Jadi menurut Vivi yang dilakukan tadi marah. Wah, mohon maaf ini sinyalnya agak rewel. Kemudian tidak sengaja ya, insya Allah cukup nih Bapak Ibu, insya Allah cukup. Saya kira dengan materi yang saya sampaikan tadi, saya bisa membayangkan, Bapak Ibu juga bisa membayangkan bagaimana menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi anak yang mengalami masalah, begitu nggih. Terutama ini Ibu Yeni nih. Bu Yeni apakah masih di tempat? Bu Yeni ini kebetulan adalah seorang guru BK Bapak Ibu yang saya kenal ketika kami melaksanakan PPG dulu ya. Jadi beliau jurusan biologi tapi keren sekali karena bisa menjabat sebagai BK di sekolah. Saya yakin pasti sering menerapkan segitiga restitusi ini.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan, sudah berkenan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Saya sangat mengapresiasi, sangat bersyukur karena Bapak Ibu mau mendukung saya dalam melaksanakan aksi nyata ini. Saya punya pantun untuk menutup presentasi saya. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga diskusi ini bermanfaat dan mengena di hati. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, telah kita saksikan bersama dan kita dengarkan bersama bagaimana Bu Yus memaparkan materi terkait bagaimana kita dapat mengimplementasikan budaya positif dengan sangat menarik, sangat interaktif. Kita belajar tentang bagaimana 5 posisi kontrol, kemudian bagaimana 5 dasar kebutuhan manusia, bagaimana kita harus membuat keyakinan kelas yang itu nanti berpijak dari adanya kebijakan universal yang nantinya itu dijadikan sebagai basic bagaimana kita melakukan segitiga restitusi pada murid gitu ya. Wawasan dan pengetahuan yang sangat menarik buat kita dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita dalam hal memberikan pembelajaran dan juga pendampingan yang terbaik untuk murid-murid kita di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya adalah mungkin kita buka sesi tanya jawab Bu Yus. Mungkin 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Barangkali ada yang bertanya Bapak Ibu untuk penguatan materi kita pada malam hari ini. Silakan Pak Rohadi. Ya, saya nambahi sedikit saja menurut saya ya. Silakan Pak Rohadi. Praktisi di masyarakat. Jadi menurut saya di masyarakat itu sudah ada praktek tiga-tiganya itu. Yang berlaku itu tiga-tiganya. Jadi mulai yang penghukum itu, kemudian apa tadi yang kedua itu? Konsekuensi, terus yang ketiga restitusi. Jadi 1-2 tadi sudah saya sebut di awal. Kemudian yang ketiga yang restitusi itu di bidang keagamaan. Jadi misalnya pondok pesantren atau agama-agama lain itu bagian fungsi restitusinya. Jadi di situ, jadi di masyarakat itu menurut saya berlaku ketiga-tiganya tadi. Demikian menurut saya. Terima kasih Bu. Baik, jadi Pak Hadi sedikit menambahkan terkait pengalaman menjadi Pak RW, begitu ya Pak Hadi ya? Siap. Ternyata teori-teori yang dibahas pada malam hari ini itu sudah terimplementasikan di kehidupan nyata ya Pak ya. Ada penghukum juga ada, konsekuensi juga ada, kemudian restitusi juga tentunya sudah berlaku di lembaga pendidikan atau di pondok pesantren dan lain. Begitu Pak Adi ya. Oke, siap. Ada tambahan baru nih ya, saling sharing. Bapak Ibu yang lain mungkin? Pak Zia mungkin ada pernyataan atau oke, silakan Pak Zia. Iya, terima kasih Bapak Ibu, terutama khususnya Bu Yusro telah memaparkan materi yang meskipun malam tapi ya sangat bermanfaat. Gini, dari tadi saya ikuti, itu saya tarik kesimpulan bahwasanya teori kontrol itu dalam satu kalimat gini, telaah lebih dulu sebelum mengambil tindakan agar muncul solusi yang paling bijak. Hanya itu saja yang kalimat yang bisa saya mungkin bisa terapkan di kemudian hari. Punishment, yang tadi konsekuensi, restitusi itu kan cuma cara saja. Bagaimana kita mendeliver itu kepada siswa. Bukan berarti restitusi nanti menggantikan hukuman. Tetap hukuman akan bisa diterapkan dengan cara-cara yang baik layaknya kita seperti yang dipaparkan Bu Yus tadi. Itu aja, terima kasih. Wassalam. Luar biasa Pak Zia. Mungkin ada tanggapan dari Bu Yus terkait Pak Zia? Iya, baik Bu. Saya sangat mengapresiasi. Ini menunjukkan bahwa
alhamdulillah Bapak Ibu tadi menyimak gitu nggih apa yang saya sampaikan. Jadi meskipun mungkin ada beberapa poin yang mungkin saya juga miss ada yang kurang begitu, tetapi dengan tambahan dari Pak Zia tadi benar sekali Pak. Jadi restitusi itu hanya sebuah metode ibaratnya begitu nggih. Jadi banyak hal lain yang bisa dilakukan. Ini hanya ditawarkan bisa dilaksanakan gitu. Terima kasih Pak Zia, Pak Rohadi atas penguatan dan tambahan. Ini sekaligus menjadi refleksi juga bagi saya pribadi, bagi kita semua insya Allah sebagai pendidik, agar ke depan bisa menjadi pendidik yang lebih baik ya, dengan motivasi intrinsik untuk mewujudkan generasi emas di masa mendatang. Terima kasih Bu Erni. Ya, terima kasih Bu Yus dan Pak Zia tadi. Kita penekanan ya, artinya yang diungkapkan Pak Zia adalah apa yang kita temui di sekolah terkait kasus-kasus yang ada di peserta didik kita atau murid-murid kita. Yang kita lakukan pertama adalah analisa dulu, gitu kan. Kita analisa dulu apa yang sesungguhnya terjadi, kemudian tinggal kita akan memilih metode mana yang kita pakai gitu. Mungkin karena ini masih jadi perdebatan di beberapa forum-forum diskusi gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa kita lihat dulu nih seperti apa kondisinya gitu. Kadang-kadang mungkin menghukum itu akan lebih tepat daripada melakukan restitusi. Ada juga yang seperti itu gitu. Artinya kembali ke masing-masing dari cara berpikir kita Bapak Ibu, bagaimana kita melihat suatu masalah itu sebagai sebuah kasus yang mungkin kita nanti bisa merujuk pada kira-kira yang paling tepat yang mana. Yang penting niat kita adalah itu sebagai pendampingan kita terhadap anak-anak untuk mengarahkan kita menjadi yang lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu. Aduh luar biasa sekali Bu Yus. Terima kasih banyak malam ini Pak Rohadi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semua, Pak Juri, Pak Zia, Bu Indun, Bu Lili, Bu Yeni. Terima kasih banyak Bu Ratna juga, Bu Ira, Bu Wiwi, Bu Farid, semua Bapak Ibu guru SMA Rijan yang tergabung di komunitas belajar kita. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Pasti sangat bermanfaat untuk kita bisa memberikan pendampingan yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang betul-betul bisa memberikan inspirasi yang positif buat anak didik kita. Kalau begitu, saya tutup ya Bu Yus ya. Berarti cukup sekian Bapak Ibu hari ini. Ya. Kita tutup sesinya. Bu Erni Salam, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Kalau berkenan bisa open kamera dulu. Oh boleh. Ibu. Oh siap, oke. Saya tutup dulu berarti ya Bu Yus ya. Ditutup dulu bersama. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya tutup kegiatan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di komunitas kita belajar lagi untuk kedepannya dengan materi-materi yang lebih seru tentunya dan menarik untuk kita pelajari bersama. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak sekali terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru semua. Bu Yus juga sebagai narasumber. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat. Saya Erni Dwi Astuti, guru ekonomi di SMA Rijan Pacet. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Yusrotul Fariha yang saat ini mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-10. Dan saya melihat ada perkembangan yang luar biasa dari kompetensi Bu Yusrotul Fariha setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Beliau semakin menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berkualitas, yang menyenangkan, kreatif, dan juga berdampak pada murid. Dan di antaranya Bu Yusro telah melakukan pengembangan pada kompetensi orang lain, yaitu memberikan pemahaman kepada kami semua berupa praktik baik dan juga diseminasi budaya positif. Dan setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif oleh Bu Yusrotul Fariha, saya semakin memahami bagaimana kita sebagai guru harus bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Saya semakin memahami apa itu 5 posisi kontrol sebagai guru, bagaimana kita memahami sebuah hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi itu untuk diimplementasikan kepada siswa. Dan tentunya saya juga semakin memahami bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam upaya memberikan pemahaman dan juga pendampingan yang terbaik pada para murid di sekolah. Luar biasa Bu Yus memberikan
pemahaman kepada kami dan juga inspirasi bagi kami untuk menjadi guru yang lebih baik, selalu mengembangkan kompetensi diri demi memberikan pendampingan yang terbaik untuk peserta didik kita. Luar biasa Bu Yus, lanjutkan dan tetap semangat. Terima kasih. Saya Iza dari kelas 11A. Hari ini seru sekali teman-teman. Saya dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas bersama Bu Yusra. Semoga kelas 11A menjadi kelas yang bertanggung jawab dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Asmiti dari kelas 11A. Senang sekali bisa membuat keyakinan kelas teman-teman karena bikin saya disiplin dan saling peduli.